Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah. Tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom umat Tuhan. Baik yang ada di rumah, kita percaya pagi hari ini kita boleh menerima mujizat Tuhan. Amin. Sebelum kita angkat satu pujian kita, mari katakan satu dengan yang lain, kamu diberkati dan kamu dilimpahi. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Kecap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari katakan yes. Sekarang wanita saja. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Pergantian pria saja. Sama-sama kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur
Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini Bapa, betapa kasih-Mu sungguh abadi bagi kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya silakan umat Tuhan untuk duduk kembali. Pagi hari ini kita mau masuk di dalam penyembahan. Kita percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, baik goncangan dalam setiap kehidupan kita, bahkan sakit penyakit, kita percaya ada tangan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Sepanjang kita terus berharap di dalam doa kita dengan penuh kepercayaan, maka mujizat itu akan terjadi. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita datang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kita menyembah Dia, maka disitulah Tuhan bekerja atas hidup kita. Bahkan atas hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang beribadah di rumah-rumah. Mari pada pagi hari ini kita ambil komitmen kita. Kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat suara kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu, Yesus. Haleluya. Engkau baik, Kau sangat baik, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Allah, bala, 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 baya, syakaraba. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
Ajaiblah perbuatan-Mu Yesus. Syakaralabalabalabalabalaba ya Syah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya rabarabarabarabara. Syarabarabarabarabara. Syaralabalabalabalaba. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya rabarabarabaraba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Shalom saudara, puji Tuhan kita bertemu hari ini. Saya berterima kasih kesempatan yang diberikan pada saya oleh NCC dan Bapak Gembala. Saya bersyukur kita bisa bertemu lagi meskipun secara online. Ya, tidak akan mengurangi kehadiran Tuhan yang tetap on-site dimanapun kita berada. Sebelumnya kita satu dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan beribadah, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus, berikan kami hati yang siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Hati yang menjadi tanah yang subur untuk benih firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berikan hamba-Mu Tuhan kata-kata yang memang daripada-Mu Tuhan. Apa pesan yang mau Engkau sampaikan bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah When God Doesn't Make Sense, yaitu ketika Tuhan gak masuk di akal. Hari-hari ini siapa sih yang pernah kepikiran bahwa kita akan mengalami yang namanya pandemik sedemikian hebatnya? Hampir seluruh dunia mengalami ini. Enggak ada yang pernah kepikiran. Bahkan pebisnis mengatakan bahwa ini adalah satu resiko yang enggak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Sehingga banyak kerugian yang terjadi yang tidak diperhitungkan. Ini benar-benar sesuatu yang luar biasa dan nampaknya kayak, kok nggak masuk akal sampai Tuhan bisa mengizinkan hal yang sebesar ini bisa terjadi. Kita nggak usah ngomongin yang di luar, yang besar, yang banyak. Kita ngomongin di lingkungan kita sekitar ini. Contoh di gereja kita. Sebelum ini saya masih ingat di Februari 2019. Bagaimana Tuhan melawat anak-anak sekolah minggu kita di sini, di lantai 2 ini, di GSP. Bagaimana Tuhan melawat mereka penuh dengan Roh Kudus. Baik ibadah raya 1 maupun ibadah raya 2, anak-anak sekolah minggu dijamah Tuhan. Kita lanjut di tahun yang sama, kita mengadakan healing movement for kids. Di situ juga Tuhan menjamah, bahkan Tuhan seperti menampakkan dirinya pada beberapa anak yang memberikan kesaksian. Anak-anak remaja dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam sebuah retret yang kita adakan. Kita juga sedang mempersiapkan retret berikutnya untuk pemuda-pemuda yang usia kuliah. Sepertinya kayak kegerakan Tuhan emang lagi wah banget nih. Kita ngerasa banget Pentakosta ketiga ini tuh bener-bener lagi happening gitu, lagi emang terjadi, is happening gitu. Tapi kok tiba-tiba semuanya stop. Kayak, apa iya? Kok kayak nggak masuk akal Tuhan yang memberikan kegerakan ini, terus tiba-tiba Tuhan yang stop semuanya. Wow, ini benar-benar luar biasa buat saya. Benar-benar sesuatu yang di luar nalar buat saya. Kita juga bicara setelah itu semua gembala kita, gembala pembina. Sebenarnya ini bukan dari tahun ini sih. Ini udah dari 6-7 tahun yang lalu Bapak Gembala Pembina Pak Niko tuh udah sounding, ayo hafalin Mazmur 91, baca Mazmur 91, dihafalin, diperkatakan. Saya masih ingat di 6-7 tahun yang lalu itu udah mulai disounding sama Bapak Gembala Pembina. Dan siapa yang tahu 6-7 tahun kemudian, yaitu hari-hari ini, hampir semua orang, bukan hanya gereja kita, di semua gereja dan hampir semua orang sepertinya perlu banget menghafal Mazmur 91. Tapi apa juga yang terjadi? Ketika kita udah memperkatakan Mazmur 91, Pak, gimana ya?
saya udah perkatakan nih Mazmur 91, tapi kok kayaknya saya yang dapat gelombang pertama PHK di pabrik saya, di pekerjaan saya. Apa katanya 1.000 orang rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan. Kenapa? Kenapa usaha saya menjadi yang pertama-tama yang kena dampak dari pandemik ini? Saya udah perkatakan Mazmur 91, tulah gak akan mendekat pada kemahmu, penyakit sampar gak akan ada buat kita. Tapi kenapa saya sakit? Kenapa kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang cukup menggoncangkan iman juga pada hari-hari kemarin itu, bahwa mereka Tuhan izinkan juga untuk pulang ke rumah Bapa melalui penyakit ini. Kayaknya kok Tuhan gak masuk akal ya, kok kayaknya janji Tuhan kok kayak ingkar ya. Apa iya? Dan ketika semuanya kayaknya when God doesn't make sense, ketika Tuhan gak masuk di akal, pertanyaannya, patutkah kita kecewa? Patutkah kita lalu jadi tawar hati? Dan di tengah segala kebingungan itu, di tengah segala kayak kekosongan berita, tiba-tiba Tuhan menyampaikan pesannya melalui hambanya, melalui Bapak Pembina kita, Gembala Pembina kita, pesan yang cukup keras di sounding, yaitu generasi Yeremia. Tiba-tiba, loh kok kayak nggak nyambung ya? Kita lagi butuh sesuatu, tiba-tiba kok yang di sounding generasi Yeremia. Memang secara medis, anak-anak kecil dan orang tua itu seperti sangat rawan dengan COVID-19 ini, sehingga dimajukanlah anak-anak muda. Tapi apakah cuma itu? Saya rasa ada pesan lain yang memang Tuhan mau sampaikan juga di tengah situasi seperti ini mengenai generasi Yeremia. Yuk kita sama-sama lihat. Saya nggak akan baca, tapi kita bisa mengambil kesimpulan dari kitab Yeremia dari pasal 1 sampai dengan pasal 52. Di situ kita bisa baca dan kita lihat bahwa Yeremia hidup di masa 6 raja. Dia lahir di zaman Raja Manasye, kemudian di zaman Raja Yosia dia dipanggil Tuhan di usia muda. Jadi umur dia dengan umur Raja Yosia waktu itu hampir seumur. Jadi masih anak-anak muda, satu jadi raja, satu jadi nabi. Wow, luar biasa zaman itu. Kemudian dia tetap melakukan fungsi kenabiannya di zaman Raja Yoahas, Yoyakin, dan sampai ke zaman Raja Zedekia. Itu adalah zaman ketika bangsa Israel, khususnya kerajaan Yehuda, diangkut semua ke pembuangan di Babel. Dan dia ada di sepanjang zaman itu. Itu Yeremia, generasinya Yeremia pada saat itu. Dia tuh hidup di zaman 6 raja, tapi dia melakukan fungsinya di zaman 5 raja. Dan dia ada di berbagai situasi, di berbagai kondisi, di berbagai musim. Pertama dia di zaman Yosia. Di zaman Raja Yosia itu ada reformasi rohani yang luar biasa. Tuhan menjamah hati Raja Yosia sehingga benar-benar penyembahan berhala, semua harus kembali kepada Tuhan. Dan itu kerajaan itu pada saat itu kerajaan Yehuda benar-benar diberkati dan Tuhan sangat berkenan. Luar biasa di zaman Yosia. Masuk ke zaman Yoahas itu nggak ada lagi yang kayak gitu. Kerajaannya jadi jahat di mata Tuhan. Tapi Yeremia tetap ada untuk melakukan fungsinya sebagai nabi. It's amazing buat saya. Dia tetap konsisten menyuarakan suara Tuhan. Bahkan dia sampai hampir dibunuh karena dia menyuarakan nubuatan Tuhan mengenai Yerusalem dan kemusnahan bait Allah. Itu ada di dalam Yeremia pasal 26. Yeremia hampir dibunuh karena dia menyatakan nubuatan itu. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari Yeremia adalah bahwa Yeremia adalah orang yang secara aktif dan konsisten menggunakan mulutnya untuk menyampaikan firman Tuhan seumur hidupnya. Sekali lagi, ada banyak yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia, sangat-sangat banyak. Tapi satu kesimpulan yang saya mau ambil untuk hari ini adalah Yeremia adalah orang yang secara aktif dan konsisten menggunakan mulutnya untuk menyampaikan firman Tuhan seumur hidupnya, bahkan sampai dia mati. Sampai dia sempat dipaksa untuk mengungsi ke Mesir meskipun sebenarnya dia nggak mau, dan akhirnya dia mati.
dengan tetap sebagai seorang nabi. Bahkan di saat-saat akhir hidupnya dia tetap menyuarakan suara Tuhan, firman Tuhan. Dan nggak kebetulan Bapak Ibu, kalau hari-hari ini, tahun ini kita memasuki tahun yang secara rohani disebut tahun mulut. Bahkan untuk tahun mulut ini sebenarnya 1 dekade, sekitar 10 tahun. Tahun mulut, kalau sekarang kita memasuki Pei Alef, tahun mulut Tuhan mengajar. Memperkatakan. Dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, kita buka Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tapi dalam terjemahan yang lain, saya boleh sampaikan, kali ini saya buka dalam terjemahan The Message. Words kill, words give life. They're either poison or fruit, you choose. Kata-kata bisa membunuh, kata-kata bisa memberikan hidup. Apakah itu menjadi racun atau menjadi buah, kita yang pilih. Kata-kata ini sangat powerful, Bapak Ibu, Saudara semua. Dengan kata-kata raja memerintah, dengan kata-kata para pemimpin memerintah, dengan kata-kata bahkan Tuhan mencipta dengan firman. Jadi kata-kata ini bisa memberikan kehidupan tapi bisa juga membunuh. Kita bisa mengangkat seseorang dengan memberikan pujian dengan kata-kata kita, atau kita juga bisa dengan sedikit gosip, dengan sedikit modifikasi kita bisa menjatuhkan reputasi orang. Dan tamatlah sudah dia. Jadi kata-kata ini benar-benar dari mulut yang kecil dan satu ini itu bisa keluar suatu kuasa yang tergantung kita pilihnya. Either you poison or fruit, you choose. Mau jadi racun atau mau jadi buah yang baik, kita yang pilih. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kembali kepada generasi Yeremia. Yeremia adalah orang yang benar-benar konsisten dan secara aktif terus memperkatakan, menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini juga bukan kebetulan kalau Tuhan izinin kita selalu stay at home, terutama beberapa bulan yang lalu. Karena Bapak Ibu, generasi Yeremia enggak lahir dari KKR. Generasi Yeremia enggak lahir dari retret. Itu adalah momen, iya. Tapi generasi Yeremia harus lahir dari dalam rumah. Rumah, at home. Sehingga cara kita menggunakan kata-kata di rumah adalah cara kita membentuk dunia di sekitar kita. Bagaimana cara kita menggunakan kata-kata kita di rumah, itu akan membentuk dunia di sekitar kita. Dan apa yang keluar dari mulut, tentu saja itu semua adalah apa yang disimpan dalam hati. Dari hati keluarlah jadi perkataan itu. Apa yang diucapkan di dalam rumah juga akan diekspresikan di luar rumah. Itu yang akan terjadi. Generasi Yeremia atau anak-anak muda itu nggak akan jauh-jauh dari apa yang ada di rumahnya. Saya punya anak batita 2. Dan mereka tuh benar-benar memfotokopi apapun yang kita ucapin dan apapun yang kita lakuin. Bahkan gerak-gerik kita pun difotokopi. Sampai saya juga kadang-kadang, sebegitunya ya. Jadi satu hari kita berdoa. Biasa kadang-kadang dia mau, kadang-kadang dia nggak mau. Ya namanya anak di bawah 3 tahun ya, baru 2 tahun. Kita biasa kalau doa tuh posisinya di sini, duduknya seperti itu, tangan dilipat, dan ini itu udah seperti rutinitas. Dan memang sengaja kita bikin sekonsisten mungkin supaya dia belajar, oh ya seperti inilah. Suatu hari kita setengah sengaja, ya memang sengaja mengubah posisi. Lalu dia bilang seperti ini. Bukan, dia bilang dengan bahasa dia yang masih dan harusnya nih, harusnya begini, kata dia. Oh, saya sampai kaget. Wow. Jadi benar-benar apapun yang orang tua ini lakukan, si anak tuh cuma tinggal fotokopi aja. Begitu juga dengan kata-kata, apapun yang kita ucapkan, Bapak Ibu, kita bisa mengucapkan hal-hal baik di sini, di mimbar. Kita bisa memperkatakan hal-hal yang luar biasa di luar rumah. Kita bisa menjadi orang yang begitu hebat di luar rumah. Begitu pulang,
anak kita, orang-orang di rumah kita 100% bisa lihat kita utuh dengan baik dan tidak baiknya. Dan kita seperti apa, itu orang rumah kita paling tahu, anak-anak kita paling tahu. Saya banyak mendengar curhatan anak-anak yang mengatakan bahwa ya di luar doang kayak gitu, dalamnya nggak tahu aja. Sibuk keluar mulu, jarang di rumah. Padahal menurut kita mungkin orang tua punya prioritas, tapi anak-anak punya pemikiran lain. Kadang-kadang saya pikir kita orang tua menasihati anak pasti berdasarkan pengalaman karena kita sayang. Tapi kadang-kadang penerimaan dari anak-anak itu bisa berbeda, Bapak Ibu. Maka kata-kata yang kita keluarkan itu memang benar-benar butuh hikmat daripada Tuhan. Cara kita menggunakan kata-kata di rumah adalah cara kita membentuk dunia di sekitar kita, cara kita membentuk anak-anak kita. Dan akhirnya generasi Yeremia yang diperkatakan terus itu memang kebentuknya di rumah, nggak bisa di tempat lain. Kita nggak bisa serahin. Apalagi saat ini gereja seperti ditutup, nggak ada lagi retret, nggak ada lagi KKR, nggak ada lagi yang namanya kumpul-kumpul, nggak ada. Itu benar-benar memang harus terbentuk di rumah. Dan buat anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini hari ini, kalian nggak bisa jadi hebat hanya di luar atau di gereja atau di pelayanan, tapi kalian gak memberkati keluarga. Kita anak-anak muda juga kadang-kadang, mohon maaf, merasa lebih tahu teknologi, lebih tahu zaman. Orang tua jadul nggak tahu, nggak ngerti, nggak gaptek, sehingga kita kadang sedikit memandang rendah orang tua kita. Dan itu bukan seperti itu generasi Yeremia. Generasi Yeremia adalah generasi yang punya perangan sebenarnya di rumah. Bagaimana dia bisa memberkati keluarganya dulu, baru bisa keluar. Yeremia adalah orang yang secara aktif dan konsisten menggunakan mulutnya untuk memperkatakan firman Tuhan. Begitu juga sebagai anak-anak, bisa gak kita menerima orang tua kita apa adanya? Betul, kita gak bisa memilih orang tua kita. Tapi sebaliknya orang tua kita juga gak bisa memilih kita sebagai anaknya. Jadi jangan merasa bahwa kita yang paling rugi. Enggak. Memang sudah Tuhan memberikan yang terbaik, orang tua yang terbaik, memberikan anak yang terbaik. Di lingkungan seperti ini, di kota ini memang sudah Tuhan rancangkan, itu adalah yang terbaik. Kayaknya Tuhan gak masuk akal deh, kenapa gue mesti punya orang tua yang kayak gini, atau orang tuanya kenapa ya mesti anak gue kayak begini. Sampai kapanpun bertanya kenapa gak akan menyelesaikan masalah. Tapi daripada kita memperkatakan hal-hal yang sia-sia yang juga kita gak bisa ubah keadaannya, bukankah lebih baik kalau kita memperkatakan firman Tuhan? Dibandingkan dengan kita mengatakan bahwa lesu, sepi, aduh gak cukup nih buat sampai akhir bulan. Kayaknya karena masuknya on off, akhirnya jadi ada pengurangan. Yang off yang gak dihitung, jadi makanya bulanannya gak seperti seharusnya, gak normal, masih setengah atau kayaknya gak cukup sampai akhir bulan. Dibandingkan kita terus memperkatakan hal itu, boleh gak kita ubah menjadi Tuhan, Allahku akan mencukupi semua keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Ketika kita bilang, memang berat Bapak Ibu, Saudara semua, berat untuk bilang bahwa pengharapan orang percaya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan pada saat ini, padahal saat ini kita mungkin sedang lagi kecewa sama Tuhan.
Kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan penyakit ini ada dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan masalah ini ada di keluarga saya? Kenapa Tuhan izinkan anak saya mengalami seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan begini? Kenapa? Berat untuk memperkatakan hal yang positif, yang memperkatakan firman di tengah situasi yang kayaknya gak masuk di akal kita dan pengennya kita komplain. Gak mudah. Yeremia hidup di zaman 5 raja. Mungkin ketika di zaman Raja Yosia, enak, pelayanan enak, disupport sama raja, semua disupport, bait Allah diberesin, peraturan-peraturan dibuat agar semua penyembahan berhala disingkirkan. Nabi-nabi palsu udah gak ada yang berani bersuara. Itu enak banget di zaman itu. Tapi begitu Yosia dipanggil Tuhan, selesai masa jabatannya, masuk ke Raja Yoahas, masuk ke Raja Yoyakim, masuk ke Raja Yoyakin, masuk ke Kerajaan Zedekia. Nggak mudah buat Yeremia untuk terus memperkatakan firman Tuhan. Bahkan saya bilang tadi di Yeremia pasal 26, itu dia hampir dibunuh gara-gara dia bernubuat apa yang Tuhan sampaikan. Penyembahan berhala udah bukan suatu hal yang asing di sana. Itu semua orang, bahkan dari raja-rajanya aja semuanya menyembah berhala. Nabi-nabi palsu menguasai seluruh kerajaan. Bisa bersuara, bisa lantang. Yeremia gak banyak orang yang terus memperkatakan firman Tuhan, tapi dia tetap ada. Ketika situasinya begitu gak masuk di akal, bangsa pilihan, kesayangan Tuhan, sampai Tuhan nubuatin kamu akan dibuang. Dia sampai ribut sama nabi palsu namanya Nabi Hananya, yang mengatakan bahwa cuma 2 tahun Tuhan akan melakukan pembuangan ini. Tapi Yeremia ada firman Tuhan mengatakan 70 tahun. Berat Bapak Ibu, taruhannya nyawa untuk terus memperkatakan firman Tuhan di tengah situasi yang gak masuk di akal, di tengah situasi yang gak mendukung. Seperti hari-hari ini. Kalau mungkin bangsa Israel ada pembuangan ke Babel, kita berasa gak Bapak Ibu, kita kayak diasingkan, kita kayak masuk ke dalam pengasingan. Kita kayak diasingkan, gak boleh keluar, gak boleh gaul, gak boleh nongkrong, nongki, gak boleh. Diasingin aja, diem-diem aja di rumah. Dalam pengasingan. Tapi di tengah semua situasi itu, ketika Tuhan kelihatannya gak masuk di akal kita, bisa gak kita tetap aktif dan konsisten memperkatakan firman Tuhan? Hari ini, ketika Tuhan tidak masuk di akal, when God doesn't make sense. Ada banyak firman Tuhan yang mendukung. Salah satunya dari Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Emang gak akan pernah masuk di akal kita. Kalau akal kita itu ibaratnya ember dan pemikiran Tuhan adalah seluas samudra, gak akan ada ember manapun yang sanggup menampung air seluas samudra. Hanya karena kita gak masuk di akal kita, bukan berarti Tuhan yang gak masuk akal. Amin. Emang setingginya langit dari bumi ini, begitulah bedanya jalan kita dari jalan Tuhan, rancangan kita dari rancangan Tuhan. Hari ini ketika Tuhan sepertinya gak masuk di akal, sepertinya semua situasi gak ada yang bisa bikin kita bersyukur, rasanya pengen ngeluh, rasanya jadi pengen marah-marah, atau justru kita malah jadi sedih, stres, depres. Hari ini Tuhan menyampaikan melalui Yeremia. Yeremia adalah orang yang secara aktif dan secara konsisten menggunakan mulutnya memperkatakan firman Tuhan. Yuk Bapak Ibu, Saudara semua, anak-anak muda, kita sama-sama tengah segala situasi ini, sekalipun rasanya pengen tapi yuk kita sama-sama memilih
untuk terus memperkatakan firman Tuhan, untuk terus memperkatakan janji-janji Tuhan, sekalipun situasinya. Kita katakan, Engkau Tuhan penyembuhku, sembuhkan aku maka aku akan sembuh. Padahal penyakitnya masih ada. Tuhan, Kau yang memberkati keluargaku, padahal kayaknya masih, kalau hitung-hitung kurang. Tuhan, Kau akan membantuku untuk melunasi hutang-hutangku. Padahal hutangnya masih banyak banget. Tuhan, Engkau yang akan mengubahkan suamiku, istriku, anak-anakku. Kau yang akan menjamah mereka. Sekalipun kelakuannya masih gak usah disebutin, gak usah dibacain. Tapi perkatakan. Kamu anak baik, anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi. Papa, Kau Bapak yang bertanggung jawab. Kau Bapak yang mengasihi keluargamu. Mama, aku tahu pekerjaanmu berat. Aku tahu engkau banyak harus melakukan ini dan itu dengan amplop yang makin tipis dari Papa. Kau masih harus mengatur ke sana dan ke sini. Tapi biar kekuatan dari Tuhan menyertai Mama. Anak-anak, kita belum bisa bantu orang tua dengan cari uang, kita belum bisa bantu orang tua banyak dengan apa yang kita bisa. Minimal, jadilah anak-anak baik. Jadilah anak-anak baik yang gak menambah pikiran orang tua kita. Itu udah sangat-sangat membantu hari-hari ini. Berdoa buat orang tua kita, berdoa buat keluarga kita. Memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Memperkatakan firman Tuhan, hal-hal yang baik. Dan biarlah itu terjadi sesuai dengan imanmu. Jadi kesimpulan hari ini, ketika Tuhan gak masuk di akal, when God doesn't make sense, memang Tuhan gak masuk di akal. Karena Dia punya rancangan lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Melalui pandemik ini semua orang, semua perusahaan, semua usaha, semua yang kerja, anak-anak sekolah sampai ke anak-anak TK itu punya rencana semuanya batal, gagal, harus diulang. Gak ada rencana yang stay untuk tahun ini. Rencana kerja, rencana pelayanan, rencana hidup, yang mau rencana menikah juga semuanya harus diulang, diubah rencananya. Karena itu berubah semuanya. Tapi gak apa-apa. Rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan gak akan pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Karena betul yang disampaikan oleh hambanya bahwa yang kena pandemik ini cuma di bumi, di surga gak ada pandemik. Jadi surga gak kenapa-napa gitu loh. Rencana surga akan tetap berjalan, akan tetap tergenapi dalam hidup kita. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan sama-sama, saya ajak kita semua untuk membaca satu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai 14. Ini saya agak ubah sedikit kata-katanya, nanti ini akan muncul di layar dan kita sama-sama perkatakan ya. Oke, sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Yesus mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya hari depan yang penuh harapan. Dan apabila saya berseru dan datang untuk berdoa kepadanya, maka Tuhan akan mendengarkan saya. Ayat 13. Dan apabila saya mencari Tuhan, saya akan menemukan Dia. Apabila saya menanyakan Tuhan dengan segenap hati, Dia akan memberi saya menemukannya. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan saya. Amin. Sharing saya selesai hari ini. Bapak Ibu, satu lagu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Immanuel, kita tundukkan kepala. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Bukan hanya ada di samping kami, bukan hanya di depan kami, tapi Engkau ada di dalam kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami memberikan kekuatan, Engkau ada di dalam kami memberikan hiburan, Engkau ada di dalam kami memberikan jalan keluar, Engkau ada di dalam kami untuk memberikan kami hikmat-hikmat yang baru Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, hari-hari ini kami tahu hanya Tuhan pengharapan kami satu-satunya. Engkau Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kami, atas bumi ini, atas keluarga kami, atas kondisi keluarga kami, atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, atas kuliah kami, sekolah kami, segala-galanya dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tetap berdaulat. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Tuhan yang akan tetap bisa kami andalkan sampai akhir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan bahkan ketika situasi sepertinya tidak mungkin, situasi sepertinya tidak masuk di akal kami, tapi kami percaya Engkau Tuhan berkuasa, lebih berkuasa dari segala kondisi apapun. Biar kami terus memperkatakan firman-Mu, janji-janji-Mu melalui mulut lidah kami Tuhan. Mulut kami penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Bapa. Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini menyaksikan ibadah online ini. Tuhan Yesus berkati yang pekerjaannya Tuhan, berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan Yesus, yang sekolah berkati sekolahnya Tuhan. Biarlah semua Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari satukan hati dan pikiran kita, satukan roh kita. Kita mau bersafaat, khususnya kita mau berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Bangsa yang kita kasihi, bangsa yang ada di mana kita boleh ada di bangsa ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersahati sepakat bersama umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kami ada di bangsa ini. Untuk Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa pagi ini, kami mau katakan Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Damailah bangsaku. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera dari Tuhan turun atas bangsaku. Kami percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Karena itu Tuhan Engkau menginginkan dari bangsa ini terjadi kegerakan Pentakosta yang ketiga, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dari Indonesia
akan mengalir ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, Kau pakai bangsa kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami mau katakan Tuhan, diberkatilah bangsa kami, disembuhkanlah bangsa kami, dipulihkanlah negeri kami. Bangkitlah Indonesia dari krisis ekonomi. Bangkitlah Indonesia dari pandemi COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya terjadi pemulihan atas ekonomi bangsa kami, atas setiap COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, mulai dari presiden, Tuhan, wakil presiden, menteri, DPR, MPR, sampai DPRD, sampai gubernur, camat, kelurahan, RT, RW. Kami berdoa buat semua aparat pemerintahan, TNI, Polri. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Roh Kudus memimpin, memberi hikmat di dalam menangani bangsa kami. Terlebih gugus depan COVID-19. Tuhan berikan mereka hikmat. Tuhan berikan mereka tuntunan untuk boleh menyelesaikan COVID ini bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa sembuhkan mereka yang sakit, yang kena COVID-19 Tuhan. Dimanapun mereka berada dirawat. Bahkan para dokter, perawat, suster. Oh, para yang menangani COVID-19 Tuhan. Biar Tuhan memberikan mereka perlindungan yang sempurna, kekuatan. Sehingga mereka terlepas dari COVID-19. Berkati keluarga mereka dimanapun berada. Tuhan, kami serahkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang ada di bangsa kami. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan para pemimpin-pemimpin rohani kami. Hamba-hambamu, para misionaris, rasul-rasul, para gembala-gembala. Untuk mereka Tuhan melakukan kehendak-Mu. Untuk mereka melihat kemuliaan-Mu. Sehingga seluruh umat-Mu Tuhan boleh menerima janji-janji-Mu dikenapi atas kehidupan kami di masa pandemi ini. Tuhan, berkati setiap usaha-usaha anak-anak-Mu. Kami tahu Tuhan, akibat pandemi ini banyak yang mengalami Tuhan masalah Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau memberkati usaha-usaha anak-Mu di bangsa ini. Perusahaan-perusahaan di mana anak-anak Tuhan bekerja. Bangkitkan Tuhan. Bangkitkan kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat bangsa yang besar yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, pemulihan, kebangkitan, penuaian yang besar lewat pandemi ini boleh terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pagi ini buat setiap umat-Mu yang sudah beribadah. Lewat ibadah online bahkan ada di gereja. Tuhan, kami tahu Tuhan. Kami tahu Engkau tahu segala yang boleh terjadi atas hidup kami. Dan Engkau boleh izinkan itu kami alami. Untuk kami boleh melihat. Untuk kami boleh merasakan. Mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bahwa penyertaan pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Dan Engkau memberi kami kemenangan. Atas setiap masalah kami, atas setiap sakit penyakit kami. Kami berkata kami menang. Kami menang Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Berkati suami-suami istri Tuhan dengan rumah tangga mereka. Segala masalah pergumulan rumah tangga mereka Tuhan, Engkau menolong. Ulurkan tangan-Mu menolong setiap jemaat-Mu pagi ini Tuhan. Supaya mereka boleh melihat kemuliaan-Mu yang besar terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu mungkin sekarang sudah tidak bekerja lagi. Akibat perusahaannya tutup, akibat perusahaannya bangkrut. Tuhan, aku percaya rancangan-Mu tak pernah rancangan yang jahat. Kau merancangkan yang indah dan damai sejahtera atas mereka. Sehingga mereka akan menemukan rencana Tuhan yang baru. Sekalipun mereka harus tidak bekerja keluar dari perusahaan. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan memelihara setiap anak-anak-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Hikmat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat semua anak-anak-Mu yang boleh melayani pagi ini. Apapun bagian kami mau lakukan itu dengan sukacita. Dan hati kami mau terus melekat kepadamu. Dan semua pelayanan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus terus menuntun dia untuk memberitakan Injil Tuhan. Keselamatan bagi banyak orang. Pakai hamba-Mu dan keluarganya
untuk terus memuliakan nama Tuhan, untuk terus dipakai Tuhan memberitakan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi hari ini ibadah kami boleh selesaikan dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah dikumpulkan. Tuhan, setiap anak-anak yang boleh menabur di masa kesusahan, menabur di masa kesesakan. Oh, Kau berjanji akan pulang membawa penuaian, membawa berkat yang melimpah berlipat-lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan menyelesaikan ibadah kami. Sebelum kami selesai Tuhan, kami rindu menerima berkat lewat hamba-Mu. Setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dari Tuhan Yesus sumber pertolongan, sumber berkat dan anugerah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.